Tamparan politik dan kecewa Jokowi soal Piala Dunia U20 batal di RI. Jakarta, CNN Indonesia, Indonesia gagal menjadi tuan rumah putaran final Piala Dunia U20 setelah gelombang penolakan kehadiran timnas Israel U20 menguat. Penolakan datang termasuk juga dari sejumlah kelompok, kepala daerah, hingga partai politik yang notabene bagian dari koalisi pemerintahan Joko Widodo, Jokowi, Maruf Amin. Partai yang paling bersuara adalah PDIP, yang merupakan kendaraan utama Jokowi di kontestasi politik sejak menjadi wali kota Solo hingga kini bertahta di istana selama 2 periode. Partai lain yang merupakan bagian dari koalisi Jokowi yang menyuarakan hal sama adalah PAN dan PPP. Selain itu, ada pula partai di luar koalisi Jokowi Ma'ruf yakni PKS. Jakarta, CNN Indonesia, Indonesia gagal menjadi tuan rumah putaran final Piala Dunia U20 setelah gelombang penolakan kehadiran timnas Israel U20 menguat. Penolakan datang termasuk juga dari sejumlah kelompok, kepala daerah, hingga partai politik yang notabene bagian dari koalisi pemerintahan Joko Widodo, Jokowi, Maruf Amin. Partai yang paling bersuara adalah PDIP, yang merupakan kendaraan utama Jokowi di kontestasi politik sejak menjadi wali kota Solo hingga kini bertahta di istana selama 2 periode. Partai lain yang merupakan bagian dari koalisi Jokowi yang menyuarakan hal sama adalah PAN dan PPP. Selain itu, ada pula partai di luar koalisi Jokowi Ma'ruf yakni PKS. Jadi jangan mencampur adukan urusan olahraga dan urusan politik, kata Jokowi dalam pernyataan resminya di Istana, Jakarta, Selasa 28 Maret. Dia pun mengutus Ketua Umum PSSI Erick Thohir untuk melobi langsung FIFA melalui presidennya, Gianni Infantino. Namun, hasil buruk tetap didapat. FIFA memutuskan membatalkan Indonesia jadi tuan rumah karena perkembangan situasi terkini, current circumstances, tanpa menyebut persis alasannya. Jokowi akhirnya menyatakan kekecewaan dan kesedihannya atas keputusan FIFA membatalkan penyelenggaraan Piala Dunia U20 2023 di Indonesia. Ia ingin momentum, kegagalan, itu menjadi pembelajaran penting untuk sepak bola Indonesia pada masa yang akan datang. Saya tahu keputusan FIFA ini membuat banyak masyarakat kecewa. Saya pun sama juga merasakan hal itu. Kecewa dan sedih, kata Jokowi dalam pernyataan resminya, Kamis 30 Maret. Pengamat komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul Jakarta M. Jamiluddin Ritonga menilai kekesalan Jokowi ini tidak bisa dianggap main-main lantaran kejadian ini telah membuat citra Indonesia menjadi buruk di kancah internasional. Belum lagi kemungkinan sanksi yang akan didapatkan untuk sepak bola Indonesia, hingga kerugian finansial di depan mata. Jamiluddin bahkan menganggap Jokowi bak ditampar partai-partai pendukungnya sendiri. Oleh karena itu, Jamiluddin tak heran apabila Jokowi nantinya berniat mengambil tindakan tegas kepada para pihak yang ditengarai menyebabkan gagalnya Indonesia jadi tuan rumah Piala Dunia U20. Saya yakin Pak Jokowi sangat kesal karena ini kan mempermalukan dia, mempermalukan Jokowi. Image kita di dunia internasional menjadi sangat jelek. Dan parpol ini kalau bahasa saya ya menampar Pak Jokowi, kata Jamiluddin saat dihubungi cnnindonesia.com, Jumat 31 Maret. Jamiluddin selanjutnya mengusulkan agar Jokowi memberikan evaluasi ke partai ataupun 2 kepala daerah yang vokal juga atas penolakan timnas Israel, yakni Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Gubernur Bali Iwayan Koster. Apalagi Jokowi tak lama ini juga menyebut kemungkinan kocok ulang kabinet atau reshuffle. Maka momentum itu menurut Jamiluddin tepat untuk Jokowi bersih-bersih pembantu yang kemudian bisa dianggap kurang loyal pada pemerintahnya. Kalau saya melihat untuk kebutuhan partai koalisinya yang memang idealnya Pak Jokowi reshuffle, karena bagaimanapun partai-partai tersebut sudah mempermalukan dia tidak hanya di Indonesia, tapi di seluruh dunia, lanjut Jamiluddin. Sebab lain, Jamiluddin menilai kejadian baru-baru ini juga akan mengurangi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan Jokowi Ma'ruf. Namun persoalannya apakah Pak Jokowi berani reshuffle PDIP? Karena itu bisa menggoyahkan kabinet dia, kata dia. Jokowi, PDIP, dan Ganjar. Dalam hal dilematis Jokowi dengan PDIP, Jamaluddin menilai Jokowi kemungkinan akan memendam kekecewaan besarnya lantaran bagaimanapun posisi Jokowi adalah anak dari PDIP yang dipimpin Megawati Soekarnoputri sebagai ketua umum itu. Tapi, Jamiluddin menilai akan ada kemungkinan perubahan dukungan Jokowi terhadap Ganjar Pranowo untuk Pilpres 2024.
Sebelumnya, Jokowi yang dipercaya sebagai Kingmaker 2024 selama ini telah memberikan endorsement kepada rekannya sesama kader PDIP itu selain kepada beberapa tokoh lain seperti Prabowo dan Airlangga. Kini, menurut Jamiluddin, Jokowi akan berpikir dua kali buntut, blunder, Ganjar. Karena Ganjar di sini kan kelihatan lebih loyal kepada PDIP dan bukan loyal dia sebagai gubernur kepada presiden. Nah, di sini kan menunjukkan kualitas dari sikap, attitude, atau mentalitas dari Ganjar, kata dia. Jokowi menurutnya akan beralih ke tokoh lainnya yang juga kerap mendapatkan endorsement yakni Menteri Pertahanan yang juga Ketua Umum Gerindra, Prabowo Subianto. Sementara dukungan terhadap kader di PDIP, menurut Jamiluddin, akan dialihkan ke Ketua DPR Puan Maharani. Meskipun Puan menurutnya merupakan kartu mati, namun bagaimanapun juga, sebagai sesama kader PDIP, Jokowi tentu dihadapkan keputusan untuk memilih capres atau cawapres dari partai berlogo kepala banteng itu. Kalau bahasa saya, elektabilitasnya kan sudah tidak bisa didongkrak. Kalau dalam bahasa marketing politik, ini orang memang tidak laku dijual ya. Namun kalau memang harus Pak Jokowi memilih, kelihatannya ya saya melihat ada tinggal dua, Prabowo dan Puan, itu, ujarnya. Analis politik dan Direktur Eksekutif Aljabar Strategik Arifki Caniago pun mengamini dalam konteks ini terlihat bahwa dua kepala daerah yakni Ganjar dan Koster lebih memilih pendapat partainya ketimbang Jokowi. Sikap penolakan mereka terhadap timnas Israel tak lepas dari ideologi PDIP yang tegak konstitusi dan sejalan dengan sikap Presiden pertama RI, Soekarno yang tidak mengakui Israel. Arifki pun menilai sejatinya PDIP juga tak menyangka penolakannya itu akan membuat FIFA melangkah jauh dengan memutuskan untuk membatalkan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20. Jelas ketika Ganjar dan Koster ini menentang, padahal dia sudah memiliki kesepakatan dengan FIFA dan dia pilih menentang Israel untuk ikut dalam serta Piala Dunia, ini menunjukkan bahwa daya tawar dari PDIP lebih kuat dibandingkan Presiden dalam konteks Piala Dunia, kata Arifki kepada cnnindonesia.com, Jumat 31 Maret. Loyalitas Jokowi ke Megawati. Arifki memprediksi hubungan Jokowi dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri berpotensi retak buntut kejadian itu. Ia menilai Jokowi tidak akan menjadikan kader PDIP sebagai calon presiden pilihannya pada 2024 mendatang. Jokowi menurutnya akan beralih dari Ganjar ke Prabowo Subianto atau Koalisi Indonesia Bersatu, KIB, lantaran Ganjar kemungkinan besar sudah dianggap tidak bisa lagi mengakomodir kepentingan Jokowi. Kalau kita melihat, Jokowi sangat berkepentingan dengan isu-isu bahwa penerusnya itu memang memiliki pikiran sama dengan beliau, dan secara kepentingan politik tentu program-programnya harus lanjut, kata dia. Arifki pun menilai dengan kejadian yang menghebohkan bangsa ini, maka tak menutup kemungkinan elektabilitas Ganjar maupun PDIP bisa anjlok, mengingat momentum kontestasi politik 2024 sudah mendekat. Tak hanya Ganjar dan PDIP, elektabilitas Ketua Umum PSSI Erick Thohir pun yang beberapa pekan terakhir menonjol sebagai sosok cawapres ikut turun lantaran kekecewaan bangsa terhadap dunia sepak bola Indonesia. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto menegaskan partainya masih berkomunikasi intens dengan Jokowi. Hasto menyebut saat ini Jokowi masih didampingi kader separtai yang sekaligus menjabat sebagai Sekretaris Kabinet Pramono Anung. Ya, kami intens. Hari ini Bapak Pramono Anung mendampingi Pak Presiden Jokowi, kata Hasto di kawasan Senayan, Jakarta Pusat, pada Kamis 30 Maret. Hasto menyebut komunikasi PDIP dengan Jokowi terjalin dengan baik, meskipun partainya menyuarakan penolakan kehadiran timnas Israel di Indonesia sebagai salah satu peserta Piala Dunia U20. Kala itu, lanjut dia, PDIP kemudian bertemu dengan Menteri Luar Negeri dan Mensesnek untuk melobi dan menawarkan solusi. Ketika tahun lalu kami mengetahui bahwa Israel itu dinyatakan lolos, maka kemudian kami melobi, bertemu dengan Menteri Luar Negeri, bertemu dengan Mensesnek, ucapnya.